Kru Universitas Muhammadiyah Magelang sedang mengunjungi rumah Bapak Syaf Effendi, mantan rektor yang pertama Universitas Muhammadiyah Magelang. Beliau sekarang tinggal di Surabaya. Untuk saat ini sedang dalam kondisi sakit dan tim dari Universitas Muhammadiyah Magelang berkunjung silaturahim sekaligus mendoakan agar Pak Syaf Effendi segera diberi kesembuhan. Katanya saya, Iya. saya tidak ada fotonya. Oh gitu kan. Saya SPF dulu Fakultas Sastra Pedagogik saya. Oh yang Ibu Mita, Mbak Mita nomor berapa ya? Nomor 2. Ini nomor 1. Ya. Fatima. Iya. Ya kalau enggak begini enggak tahu Bu. Walaupun 89 mau masuk ke 90 keadaan semua sehat, tidak pernah sakit, hanya kalau seluruh badan tidak bisa digerakkan, tapi membaca jelas, melihat jauh jelas, Dari Magelang ke Jepang. bertukar pikiran jelas. Iya. Oh. Ini tidur gapura gerbang. Iya. Oh, bawakan foto. Kalender. Oh, kalender. Betulnya namanya Jatian. Saya kan nggak tahu ya, tiba-tiba kok ada pikiran muncul kalau saya pernah ngajar di UMM. Ya. Terus Februari yang lalu saya ke Purworejo, ada urusan di sana, saya mampir ke Magelang karena kan SMP saya di SMP Negeri 1. Ya. Saya ketemu kawan lama di dekat Hotel Senopati, Panembahan Senopati itu Gladiul. Ternyata kemenakannya itu ada yang kuliah di UMM. Dicek ternyata foto ayah saya masih ada dipajang di mana, di aula atau di mana. Katanya kumisnya masih tebel waktu itu. Cuma saya waktu itu tanya alamat UMM, nggak bisa jawab. Saya cari di internet. Saya telepon, saya confirm rektorat memang di gedung 2, kampus 2. Tahun berapa Pak itu? Hah? Tahun berapa itu? Barusan aja, tahun 2013. Cuma saya punya ide untuk ngirim surat itu ya barusan ini aja. Sebetulnya mau sebelum Ramadan. Nah, waktu Bapak di SMA Negeri 1 itu enggak tahu? Nggak mencari UMM atau Enggak tahu kalau Bapak jadi rektor enggak? Nggak tahu, belum nggak tahu. tahu ternyata. Nah itu yang Itu yang Permintaan terakhir dari Bapak yang pernah ikut mengajar di UM Magelang. Jadi kalau UM Magelang itu adalah universitas cemerlang, universitas memimpin bangsa dan universitas penghidup hati bangsa Indonesia. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin.
Unima adalah salah satu perguruan tinggi yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Berjajar di antara 168 perguruan tinggi lain yang berada di bawah naungan yang sama. Layaknya perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah lain di seluruh Indonesia, awal berdirinya diinisiasi oleh beberapa tokoh utama yang berperan sentral hingga kampus yang berada di kota kecil bernama Magelang ini lahir. Sebagai penggagas awal, Universitas Muhammadiyah Magelang adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Magelang yang pada waktu itu adalah dipimpin oleh Bapak Kiai Suaman Habib, ayah dari Bapak Asroruddin Hadi. Beliau mendapat dorongan, saran dari seorang kepala Semia Muhammadiyah Magelang, yaitu Bapak Sutantua Siregar. Dia tanya gimana kalau kita mendirikan perguruan tinggi di sini. Pak Suaman bilang, apakah cabang boleh mendirikan perguruan tinggi? Ya. Tentu saja, kita kan misinya kan perguruan tinggi itu paling tidak dengan daerah atau wilayah gitu. Nah, nanti saya yang ngurusi. Bapak tinggal tinggal memberi izin aja ya. Udah. Ya, Pak Sultan Siregar itulah yang berurusan ke Jakarta Mondar-Mandir. Nah, dia ke sana ke IKIP Muhammadiyah Jakarta. Jadi namanya adalah IKIP Muhammadiyah Jakarta di Magelang. Penggagasnya di samping Pak Suaman Habib, Pak Sutantua Siregar, juga Pak Insan, lalu Pak Sumo Atmojo, termasuk juga di dalamnya Pak Sutejo. Kemudian lalu dibentuk panitia, ketuanya adalah Pak Marioto, tentara itu namanya. Kemudian ada sekretarisnya kalau nggak salah ya Pak Siregar, bendaharanya itu Pak Muhammad. Lalu yang pertama jadi rektornya adalah Pak Syaf Effendi yang waktu itu dari Kejaksaan Magelang. Fakultas-fakultasnya yaitu FKIP dan FKIS. FKIP itu jurusannya pendidikan umum. FKIS-nya 2, yaitu jurusan ekonomi dan civic hukum. Jadi kampus itu yang sekarang itu dipakai SMEA ya, SMK itu dulu dipakai oleh PGA. Di kampus ini secara fisik belum ada, bangunan belum ada, kita hanya nebeng waktu itu di Sekolah Menengah Ekonomi SMEA ya, Muhammadiyah. Beberapa tokoh lokal Muhammadiyah dengan segala kemampuan yang dimiliki dan berbagai upaya yang telah dilakukan, akhirnya bersepakat untuk mengawali perjalanan panjang Unima pada tahun 1964. Pada tanggal 31 Agustus 1964, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1384 Hijriah, harinya hari Senin Kliwon, dinyatakan mulai berdirinya sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah yang pada waktu namanya PTM. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa Unima dilahirkan. Pertama, pada saat itu di Magelang dan sekitarnya belum ada perguruan tinggi Islam yang berdiri. Pendidikan tertinggi baru sebatas tingkat sekolah menengah atas. Kedua, kuatnya pengaruh kristenisasi di wilayah Magelang. Ketiga, tahun-tahun itu adalah jelang meletusnya G30 SPKI yang dalam catatan merupakan sejarah kelam
bagi bangsa Indonesia. Di kota Magelang belum ada perguruan tinggi, yang ada baru sampai dengan SLDA, dan juga pengaruh kristenisasi yang sangat luar biasa. Lihat barangkali kalau dari sisi politik, waktu itu memang kelihatan ada kegiatan-kegiatan Partai Komunis di Magelang ini memang begitu kuatnya pada waktu itu. Situasi pada waktu itu komunisme itu sangat kuat itu di Magelang itu. Bapak Syaf Effendi SH terpilih sebagai rektor pertama Universitas Muhammadiyah Magelang. Beliau menjabat dari tahun 1964 sampai 1968. Hambatan yang dialami ketika awal berdirinya Unima cukup beragam. Dari sisi SDM kan sangat terbatas, sehingga pada waktu itu sampai pada perkembangannya sesudah Pak Slamet Bejo Suranto itu menjadi rektor, setelah dia selesai itu gantinya Pak Sidik Supomo, dia sebagai seorang guru dari SMEA jadi rektor. Mulai dari sumber daya manusia yang tidak mencukupi, kemampuan anggaran yang sangat terbatas, fasilitas pembelajaran yang minim, dan sistem pembelajaran yang belum tertata dengan baik. Kondisi ini berjalan sampai dengan kepemimpinan rektor ketiga, yakni Bapak Dr. Andes Sidik Supomo. Pada saat itu memang kepemimpinan Pak Sidik relatif landai dalam arti tidak terlalu progresif, karena memang kondisi objektif waktu itu Pak Sidik sebagai rektor, tugas utamanya itu sebagai kepala SMK Bakti Karya. Yang saya amati ya, untuk orang-orang yang dalam tanda kutip Muhammadiyahnya kuat, akademinya tidak. Yang akademinya kuat, Muhammadiyahnya sangat kurang. Ini yang menjadi hambatan. Yang kedua, waktu itu kami ini aturannya masuknya mulai jam 1:30 sampai 5:30 sore, sehingga memang dosen-dosen datang itu termasuk karyawan dan sebagainya hadir pada 1:30 siang, kemudian sampai jam 5:30. Waktu itu kan tidak semua fokus pada kampus kita, karena memang hampir semua pejabat di top manajemen itu kan sambilan semua, baik itu rektor, wakil rektor. Itu kan dulu kan misalnya Pak Sidik sebagai rektor itu jadi kepala SMK Yudakarya, terus Pak Nur Hadi Jamal sebagai wakil rektor 1 nyambi di Salatiga. Seperti itu Pak Sidik juga saya rasa memiliki jasa yang cukup besar ya. Pada waktu masa Unima belum sebesar zaman Pak Masman, itu beliau-beliau para pimpinan itu sampai betul-betul berani berkorban. Ada Pak Nur Hadi ya kan, Pak Sidik itu cucul harta bendanya. Karena apa? Karena untuk gaji gaji karyawannya saja nggak cukup. Waktu itu ada beberapa dosen DPK, kurang lebih ada 17 dosen DPK yang menjadi tulang punggung keberadaan kampus Universitas Muhammadiyah Magelang, karena memang waktu itu belum banyak dosen yayasan. Tapi Pak Sidik itu juga berhasil membangun barang itu. Bangun yang sekarang itu gedung yang aulanya di atas, itu bangunan itu namanya Pak Sidik. Ya. Bangunan dulu yang di tengah itu dulu namanya Pak Slamet. Jadi kemudian diteruskan oleh Pak Sidik juga sampai bangunan-bangunan belakang Fakultas Hukum namanya itu. Di era kepemimpinan Pak Sidik itu baru ada 5 program studi yang berada di 5 fakultas, yaitu di program studi bimbingan konseling di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, terus ada Fakultas Tarbiyah, waktu itu 1 program studi saja, terus Fakultas Hukum program studi ilmu hukum,
Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, dan Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Kampusnya berada di tengah, sekarang kampus 1. Yang masih bangunan lama itu adalah gedung bantuan dari Kopertis, 1 unit bantuan tahun 81. Nah, pada era kepemimpinan Pak Siddiq ada 1 bangunan di tengah itu untuk kantor Fakultas Teknik, terus kantor Fakultas Hukum, dan kantor Fakultas FKIP. Karena kantor Fakultas Ekonomi dan kantor Fakultas Agama Islam atau Fakultas Tarbiyah waktu itu berada di gedung yang sekarang digunakan untuk SMK. Waktu itu mahasiswanya sekitar 500 sampai 600 lah. Satu angkatan itu paling 185, 200 itu satu angkatan. Dan karena kondisi seperti itu, maka Fakultas Hukum yang waktu itu sudah mendapatkan status diakui menjadi fakultas yang paling favorit. Unima mulai dikenal luas oleh masyarakat pada saat dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Masman Andera MA, yang oleh banyak pihak dikenal sebagai rektor legendaris yang mampu membawa Unima melakukan transformasi besar menjadi perguruan tinggi swasta yang cukup diperhitungkan di Jawa Tengah. Pak Masman almarhum itu selalu menggaungkan, mempublikasikan kampus. Walaupun kampusnya itu kecil, tapi mencoba untuk dibicarakan secara lebih besar. Nah, memang kampus menjadi terkenal di Jawa Tengah karena Pak Masman sendiri itu bisa merepresentasikan kampus Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi beliau sebagai sekretaris BMPTS ya waktu itu, yang sekarang Aptisi lah. Pak Masman banyak terobosan yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, membuka link, membuka jaringan, terus menggunakan media akademik, ada jalur akademik, media ilmiah sebagai alat untuk promosi. Pada era Pak Masman inilah kemudian dirubah bagaimana mengubah trust masyarakat agar percaya kepada Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi beliau itu sangat senang berjalan, berkeliling tanpa diketahui oleh awal-awal. Saya masih ingat awal-awal datang ke kampus ini, beliau langsung keliling, langsung menemui staf-staf, ditanya, dan mereka yang ditanya itu nggak tahu. Oh itu toh Pak Rektor. Orangnya kecil, tapi otaknya luar biasa ya. Kemudian human relation-nya yang kuat sekali gitu. Jadi beliau ini adalah sosok yang memahami kehidupan kampus dan mempraktekannya. Nah, promosi Pak Masman itu di mobilnya itu ono jam, sing ono logo Pak Masman masang sama sopirnya itu untuk masang di masjid, dan sampai segitunya itu kira-kira seperti itu. Jadi Pak Masman pada waktu itu menerapkan prinsip manajemen 5K namanya. Jadi kebersamaan, kesepahaman, kesetaraan, kemudian yang keempat kesejahteraan, kemudian yang kelima kekeluargaan. Undang pembicara-pembicara koleganya Pak Masman untuk memberikan seminar. Seminar itu sangat fenomenal waktu itu. Seminar itu bisa dihadiri ratusan atau ribuan orang waktu itu. Sehingga sampai periode akhir Pak Masman itu dari mahasiswa sekitar 600-700 awalnya bisa sampai hampir 3.000. Setelah sukses dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Masman Andera MA selama 2 periode, sesuai dengan aturan pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwa rektor hanya boleh menjabat selama 2 periode berturut-turut, maka Unima harus mencari nahkoda baru sebagai penggantinya. Terpilihlah nama Dr. Andes Mas Huri Mashab SU, dosen Universitas Gadjah Mada. Mas Huri itu ketegasan dan yang perlu kita tiru ya, rektor 1 ini Pak Mas Huri adalah
kepandaian dan kepiawaian dalam pengambilan keputusan. Nah ini yang saya melihat populis dan tidak populis, beliau itu tahu pengambilan keputusan. Dengan latar belakang keilmuan politik yang cukup kuat, Bapak Masyhuri memimpin Unima di era euforia reformasi yang masih menemukan momentumnya. Tahun 2000 sampai 2004 ketika saya mendapat amanat menjadi rektor UMM itu adalah masa ketika euforia reformasi itu demikian besar di masyarakat kita, dan itu tidak hanya dalam skala nasional tapi juga dalam skala daerah. Kondisi objektif yang dihadapi UMM pada waktu itu adalah yang pertama, secara sosial itu masyarakat dihinggapi euforia reformasi sehingga ada keinginan untuk semuanya itu, segala sesuatunya itu harus setara, merdeka, orang bisa apa saja gitu. Dalam konteks pendidikan saya beruntung karena almarhum Pak Masman Andara, rektor yang saya gantikan itu telah membangun atau membuat UMM itu dalam kondisi stabil. Yang pertama saya lakukan adalah memastikan atau melakukan proses pembudayaan sebagai sivitas akademika, lembaga ilmiah pendidikan yang ingin maju. Nah, yang kedua, saya ingin UMM itu menjadi bagian dari perserikatan yang bisa mendorong atau ikut mendorong perkembangan Muhammadiyah itu sendiri. Ketika kemudian pada periode berikutnya Pak Masyhuri, waktu itu memang kita berpikir bahwa kami tidak berharap bahwa kampus ini akan turun. Artinya bahwa dalam kondisi menurun, ya. Nah, kalau dalam kondisi menurun, bagaimana dengan karyawan-karyawan tetap ini? Gitu. Mereka kan juga harus kita kesejahteraannya kan harus tetap, kendilnya juga harus hidup gitu ya. Sehingga kemudian bagaimana kita membuat unit usaha itu, beli tanah, kemudian dibuat perumahan itu Surya. Itu ada, kemudian kerjasama dengan Pertamina, pernah itu distribusi dan sebagainya. Jadi itu dikelola dan uangnya disimpan sebagai dana abadi, cadangan abadi. Nah, karena itu sejak awal itu peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan itu menjadi salah satu yang yang saya lakukan. Melanjutkan kepemimpinan Bapak Masyhuri, dipilihlah Bapak Dr. Khairil Anwar yang saat itu merupakan anggota Majelis Pendidikan Tinggi. Jadi periode saya itu kan periode 2004-2005 ya. Saya mestinya 4 tahun. Jadi pada saat saya diminta untuk menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, saat itu saya masih anggota Majelis Pendidikan Tinggi. Yang waktu itu ketuanya Profesor Zamroni, sekretarisnya almarhum Pak Said Tuhulele. Jadi saya waktu itu disandingkan dengan Pak Harso dalam pemilihan rektor di ruang auditorium itu, dan kemudian saya dinyatakan menjadi rektor, kemudian dimintakan SK. Kemudian saya lihat situasinya itu memang itu habis Pak Masyhuri Masyab ya. Ya tentu saya sebagai pendatang baru mencoba mempelajari struktur yang ada,
Dan kemudian saya mendapatkan informasi bahwa ternyata UMM itu jarang rapat yang namanya rapat koordinasi universitas itu. Jadi karena itu langkah saya yang awal tentu silaturahim dengan Ketua BPH waktu itu almarhum Pak Khalil Badawi. Beliau sesepuh yang luar biasa. Jadi waktu itu tentu karena kita paham, pertama ke dalam itu situasi harus stabil dulu. Kemudian kita koordinasi secara rutin di lingkungan universitas dan fakultas-fakultas untuk melihat perkembangan dari masing-masing. Alhamdulillah melalui sarana pertemuan koordinasi rutin itu kita menetapkan target-target. Waktu itu kita menargetkan, siapa tahulah satu saat Universitas Muhammadiyah Magelang bisa mencapai jumlah mahasiswa katakanlah waktu itu 5.000 gitu. Nah, kita bekerja keras dan lain-lain sebagainya. Penambahan prodi baru ya. Nah, itu kita lakukan. Karena misalnya untuk Fakultas Keguruan itu kita hanya memiliki program bimbingan dan konseling. Kita minta teman-teman untuk menyusun, begitu pula di fakultas-fakultas yang lain. Dan kemudian kita jadikan pusat kesehatan, ya, pusat kesehatan sehingga mahasiswa dan sivitas akademika yang lain itu mendapatkan fasilitas kesehatan lah. Saya niru-niru lah di Gajah Mada. Waktu itu kebetulan awal-awal Gajah Mada itu membangun semacam fasilitas kesehatan bagi sivitas akademika. Nah, kemudian sejalan dengan perkembangan kita lihat kita punya tanah di situ. Nah, kemudian kita rembukan dengan Pak BPH, Pak Khalil, bahwa ternyata kita bisa mencoba membangun kampus. Nah, maka digambarlah waktu itu arsiteknya kita datangkan dari Undip untuk membangun kampus yang berapa? 3 lantai ya kalau nggak salah. Itu gambarnya itu sudah ada sampai ke depan. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan gambar itu antara kampus yang sekarang dipakai itu Fakultas Teknik ya sekarang. Itu ke depan ke rektorat itu walaupun di situ ada jalan kampung, itu kita membangun di atasnya. Dari sudut akademik pelan-pelan kita tata ya, tentu bersama dengan seluruhnya baik rektorat maupun dekan-dekan gitu. Nah, saya kira yang berikutnya itu adalah citra. Nah, citra UMM itu perlu, dan terutama karena ini dekat dengan Jogja, ada koran KR, kemudian ya di Semarang ada koran Suara Merdeka, itu secara rutin kita coba melakukan hal-hal semacam itu. Nah, kemudian dalam konteks itu kita sebenarnya juga mencoba agar dosen-dosen di UMM itu sudah mulai tampil keluar pelan-pelan ya, supaya bisa suaranya itu didengar oleh masyarakat dan menjadi bagian dari iklan itu. Setelah itu, Rektor Unima dipegang oleh Profesor Ahmadi yang merupakan guru besar Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sebagaimana pendahulunya, Profesor Ahmadi juga tidak dapat merampungkan secara utuh sebagai rektor oleh karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan. Ya, Prof. Ahmadi ini memang orang yang ikhlas. Saya melihat kelebihan beliau itu adalah ikhlas. Kalau saya ikut rawat Pak Ahmadi, ramai sekali, tapi Pak Ahmadi bisa menyimpulkan dengan gaya guyonannya. Di masanya Pak Ahmadi bisa membuka kampus 2 dengan membangun rektorat itu menjadi satu etalase lah. Waktu itu di eranya Pak Ahmadi kita mendapatkan hibah. Itu sangat terasa sekali bisa mengakselerasi kemajuan UMM, terutama yang berkaitan dengan aspek teknologi informasi. Di periode saya itu memang saya fokus untuk yang pertama yang terkait dengan manajemen. Manajemen saya pertama membenahi yang terkait dengan statuta. Yang kedua, saya menyusun Renstra dan Renov.
rencana strategis dan rencana operasional, walaupun belum komprehensif ya. Terus yang kedua, memperbaiki dari aspek kelembagaan. Kelembagaan itu kita tandai dengan bisa akreditasi institusi dan akreditasi program studi. Saya kira di kelembagaan kita sampai akhir periode ini kan akreditasi institusi sudah B, akreditasi program studi yang bisa kita capai dari 21 program studi 7 dapat A, 12 B, yang 2 C ya. Selama 8 tahun saya juga bisa membuka program studi baru. Program studi baru di PAI itu ada MS2 MPI, di ilmu komunikasi itu ada LD FPH itu ada ilmu komunikasi dan psikologi, di Fikes itu ada NES, ada farmasi dan ada S1 keperawatan. Saya kira itu yang sehingga ada tambahan 7 program studi. Terus yang di infrastruktur kita bisa beli tanah yang sekarang untuk Fikes itu, bangun Fikes, terus bangun kampus 1, baik untuk gedung PGSD, gedung FPH, dan mengakuisisi SD itu yang paling sulit. Ya, jejaring internasional itu memang ada beberapa kaki yang bisa kita tempuh untuk ke jejaring internasional. Kakinya bisa UAM sendiri, artinya bisa lewat kampus kita sendiri, mandiri. Terus ada yang lewat majelis dikti, terus ada yang lewat aptisi. Yang lewat UMM sendiri itu misalnya dengan UTM, dengan perguruan tinggi UNIKL di Malaysia, itu katakanlah itu lewat UMM. Tapi ada yang lewat majelis dikti, misalnya perguruan tinggi di Eropa, di Australia, di Taiwan, di Filipina, di Brunei itu lewat majelis dikti. Sedangkan lewat aptisi itu perguruan tinggi di Jepang, di Malaysia, di Singapura, dan di Thailand. Di usianya yang ke-57, Unima terus mengembangkan ide-ide besar agar menjadi kampus yang diperhitungkan dalam pentas nasional maupun global. Dan dalam waktu yang bersamaan, semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat.